Ya, kita masih membahas terkait dengan serba-serbi pencegahan COVID-19 di Kota Bandung, khususnya bersama dengan Dr. Dewi. Dokter, tadi kan kita sudah membahas ya beberapa gerakan yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat dan juga daerah. Ada social distancing, kemudian juga ada physical distancing. Tadi juga sudah diinfokan oleh Dr. Dewi bahwa jarak dari social distancing atau juga physical distancing ini adalah 1 sampai dengan 2 meter. Itu jarak aman ya, Dok ya, untuk si gerakan itu physical distancing dan juga social distancing. Kalau work from home, seberapa pengaruh sih, Dok, untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19 ini? Diharapkan dengan pembatasan bekerja dari rumah berarti lebih sedikit orang yang berada di luar rumahnya dan berinteraksi di luar. Kita kan sedang membatasi supaya tidak ada tadi ya interaksi sosial. Betul. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dilakukan di rumah disarankan untuk saat ini dikerjakan di rumah, sehingga misalnya nih dalam satu ruangan kantor tadinya ada dalam satu ruangan 10 orang. Tapi dengan work from home beberapa yang bekerja dari rumah, tentu di satu ruangan itu bisa tersisa misalnya 3 orang, 5 orang lah katakan. Tadinya terpaksa harus berdekatan, rapat banget ya, Dok, ya. Dengan sebagian bekerja di rumah tentu bisa membuat tadi social distancing 1 sampai 2 meter tadi. Jadi memang ini salah satu langkah yang cukup efektif untuk mencegah penyebar luasan COVID lebih luas. Untuk para pekerja work from home, untuk para pelajar belajar dari rumah. Belajar dari rumah. Apalagi ini yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Dewi, anak-anak ini adalah rentan ya. Dok ya, jadi memang harus juga belajar di rumah, bukan hanya bekerja. Bukan hanya bekerja. Lebih baik sekarang, apalagi dengan berbagai teknologi, tenaga pendidik kita juga sekarang sudah sangat update ya. Jadi proses belajar mengajar pun bisa dilakukan di rumah, tentu dengan pengawasan orang tuanya juga gitu ya. Betul. Dan selain tadi melalui droplet ya, Dok ya, melalui percikan air liur, penularan dari si COVID-19 ini apalagi sih, Dok? Penularan utamanya dari droplet. Dropletnya ini tapi dia kan bisa menetap, jadi percikan udah itu bisa menetap di permukaan, tidak kita sadari, dan akhirnya kita juga menyentuh permukaan tersebut. Nah, ini juga akhirnya menularkan. Seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya nih percikan itu sampai ke dalam suatu benda atau ke permukaan benda, daya tahannya gimana sih, Dok? Itu berbeda-beda memang ya, bisa kita lihat di sudah banyak literatur sebenarnya yang menyampaikan berapa lama daya tahan COVID ini di permukaan kayu, besi, kaca gitu ya, itu berbeda-beda. Tapi yang harus kita ingat adalah sebenarnya COVID ini juga bisa mati itu dengan cahaya matahari, pemanasan gitu ya. Jadi walaupun kita berada di rumah, bukan berarti kemudian terus ditutup, itu ketakutan tuh biar COVID enggak masuk, ditutup semua pintu jendela. Kita buka lebar-lebar supaya angin masuk, sirkulasi udara masuk, kalaupun ada virus juga dia bisa terhembus keluar dan kena sinar matahari, supaya virusnya juga mati. Paling lama berapa lama sih, Dok, bertahannya dari suatu benda di permukaan? 1 minggu misalnya, atau berapa lama? Saya belum dapat literatur yang sampai lebih dari 1 hari. Rata-rata hitungan jam. Rata-rata hitungan jam berarti. Dia kalau dari udara gimana, Dok? Nah, kalau di udara, jadi virus ini tidak bersifat aerosol. Tidak seperti virus flu biasa. Flu biasa itu kan dia memang penularannya penularannya lewat udara. Tapi si virus ini virus corona ini bisa saja terhembus udara, terutama katanya sih bisa sampai 3 jam. 3 jam. Ya, karena dia bisa terbawa aliran aliran udara. Tapi itu juga masih harus diteliti lebih lanjut, karena penelitiannya itu lebih ke arah tindakan-tindakan yang menyebabkan percikan udara gitu. Jadi bukan kalau kita bersin kemudian si virusnya terbang, tapi kalau ada tindakan medis terutama yang menyebabkan dorongan. Kalau aerosol itu kan dorongan, jadi didorong, bukan seperti kita bersin
biasa gitu. Tapi jadi ini juga masih perlu penelitian lebih lanjut. Kalau penelitian awal tindakan medis, ada beberapa tindakan medis yang dapat menyebabkan timbulnya dorongan udara yang menyebabkan virus COVID ini juga bisa ikut bergerak dan berada di udara, katanya bisa sampai 3 jam. Tapi itu perlu penelitian lebih lanjut. Oke, perlu penelitian lebih lanjut ya. Intinya adalah droplet yang tadi keluar itu jika memang menyentuh permukaan, menyentuh permukaan itu ya? yang harus kita khawatirkan. Sering kita tidak sadari. Betul. Sehingga ya penting dengan sekarang diingatkan untuk CTPS, cuci tangan pakai sabun. Harapannya si virus ini juga akan mati dengan terkena sabun yang sudah kita lakukan rutin. Jadi walaupun setiap kontak ingat untuk cuci tangan seperti itu. Oke, berarti cuci tangan dengan sabun ini adalah salah satu upaya untuk meminimalisir penularan COVID-19, dokter? Iya, Oke, benar. selain itu? Jadi cuci tangan pakai sabun 20-60 detik. Kemudian juga karena kuman ini juga bisa mati, virus ini juga bisa mati dengan cairan-cairan pembersih. Jadi di rumah, di kantor juga kita selalu ingat untuk selalu membersihkan tempat-tempat terutama yang sering kita sentuh seperti gagang pintu, meja ya, permukaan meja. Teman-teman yang di kantor mungkin sering mengetik ya, tools komputer itu juga dibersihkan, dilap dengan cairan pembersih. Cukup cairan pembersih rumah tangga sebenarnya, karena cairan pembersih rumah tangga juga itu mengandung desinfektan. Jadi kita rajin membersihkan, rajin cuci tangan, kemudian menerapkan etika batuk. Jadi kalau batuk bersin kadang-kadang kan sering tidak kita sadari. Nah itu ditutup pakai, kalau ada tisu pakai tisu. Langsung dibuang. Jangan Ingat, disimpan ya, jangan dikantongin. Ulah direfillnya. Jadi atau kalau kondisi di mana tidak tersedia tisu, boleh pakai tangan tapi bukan telapak tangan tapi dengan siku. Gitu ya. Dan untuk tadi menarik dok, untuk membersihkan peralatan yang sering kita sentuh itu hanya cukup dengan menggunakan cairan rumah tangga yang mengandung disinfektan. Seberapa penting sih dok disinfektan itu? Apakah memang cairan ini adalah disinfektan ini memang cairan utama yang digunakan untuk membunuh virus-virus? Ya, jadi sebenarnya desinfektan kan bahannya ya. Disinfeksi itu kegiatannya itu merupakan suatu tindakan prosedur rutin kalau di dunia kesehatan. Jadi kita memang setiap akan melakukan pelayanan, setiap pagi itu melakukan pembersihan, disinfeksi namanya ya. Semua dilap, dibersihkan. Tujuannya tentu tadi meminimalisir adanya kontak bakteri ataupun virus terhadap peralatan selama kita melakukan pelayanan. Nah, kondisi sekarang COVID-19 yang sudah cukup banyak beredar, tentu prosedur itu bisa kita lakukan juga di rumah gitu. Di rumah, di kantor, untuk meminimalisir tadi ya kontak dengan virus, supaya kita tidak kontak yang tidak kita sadari tadi gitu. Jadi itu penting sekali. Dan setelah ini Dokter Dewi akan mempraktekkan bagaimana cara cuci tangan dengan sabun yang baik dan benar ya dok ya. Siap. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami.